Ya pemirsa, libur panjang akhir tahun ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berlibur di mana kepadatan terlihat di berbagai lokasi seperti di stasiun Pasar Senen yang terpantau terjadi lonjakan penumpang dan di Simpang Gadok kawasan Puncak juga kendaraan mulai padat merayap. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung secara langsung bersama dengan rekan Nindi Dewinta di Simpang Gadok Bogor dan rekan Apriansyah di Stasiun Senen Jakarta. Terlebih dahulu kita ke rekan Nindi Dewinta di mana berada di Simpang Gadok. Nindi, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah kepadatan kendaraan ini sudah terlihat dan apakah ada rekayasa lalu lintas? Ya, selamat pagi Habib dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa kepadatan lalu lintas di Simpang Gadok ini memang sudah terlihat di pukul 7 pagi hari ini dan bisa dilihat di belakang saya Habib dan juga pemirsa bahwa kendaraan yang memang keluar pintu tol dari Ciawi ini sudah terlihat padat dan adapun dominasi kendaraan yang melintas yang akan bertujuan ke kawasan Puncak Bogor ini didominasi dengan kendaraan pribadi. Adapun nomor polisi juga didominasi dengan plat polisi yang berasal dari kawasan Jabodetabek, namun berasalkan dari informasi dari Polres Bogor Jawa Barat sendiri tadi pun sempat kami dapat informasi bahwa kendaraan tidak hanya didominasi dengan kendaraan yang berasal dari Jabodetabek saja, tapi juga banyak kendaraan yang berasal dari kawasan luar Jabodetabek seperti Sumatera nih, karena memang saat ini adalah momen libur Natal dan Tahun Baru yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur dan menghabiskan akhir tahun di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa apabila kondisi lalu lintas masih terkendali, maka pihak kepolisian dari Polres Bogor Jawa Barat tidak akan memperlakukan kondisi rekayasa lalu lintas. Namun sebaliknya, apabila kondisi lalu lintas semakin padat, baik mobil yang berasal dari kawasan Jakarta menuju Puncak Bogor, maka akan diberlakukan kondisi situasional, yaitu kondisi rekayasa one way ataupun satu arah, baik yang kendaraan yang dari Jakarta menuju kawasan Puncak Bogor. Namun kondisi ini balik lagi adalah merupakan kondisi situasional yang tadi pun kami sempat bertanya ke pihak Polres Bogor bahwa apakah ada jam-jam tertentu terkait penerapan dari sistem one way ini sendiri. Namun dari pihak Polres Bogor sendiri tidak menentukan jam berapa saja sistem dari one way ini akan diberlakukan, karena balik lagi bahwa kondisi ini akan dilihat sesuai dengan kondisi di lapangan. Apakah kondisi kendaraan yang berasal dari Jakarta menuju kawasan Puncak Bogor ini semakin ramai, semakin padat, maka situasional one way akan diberlakukan. Namun sebaliknya, apabila kondisi masih terkendali, maka sistem dua arah, baik dari kawasan Puncak menuju Jakarta maupun Jakarta menuju Puncak, masih akan diberlakukan dua arah. Jadi untuk pemirsa yang akan melanjutkan ataupun melakukan berpergian ke kawasan Puncak Bogor, agar untuk memperhatikan kendaraan dan juga kondisi fisik, karena belakangan sering terjadi hujan di kawasan Puncak Bogor sehingga ditakutkannya ada hal-hal yang memang tidak diinginkan, sehingga untuk antisipasi pihak posko pengaduan ataupun pengamanan dari pihak kepolisian pun terus berjaga di kawasan Puncak Bogor ini. Ya, itulah informasi yang bisa saya sampaikan dari kawasan Gadok, Simpang Gadok, Puncak Bogor. Kembali ke studio Habib. Pantauan lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor terpantau ramai lancar dan rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. Dan pemirsa, kita bergeser ke Apriansyah yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen. Apri, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi stasiun Pasar Senen? Apakah sudah ada lonjakan penumpang yang akan berlibur hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Habib dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta, H+2 pasca Hari Raya Natal 2025 ataupun H-4 menjelang Tahun Baru 2026, situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta ini masih ramai untuk penumpang sendiri yang akan berlibur maupun pulang kampung menuju kampung halamannya masing-masing. Menurut data dan informasi yang kami dapat dari manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, yaitu Pranoto Wibowo, ini yang menyampaikan prediksi penumpang yang akan berangkat menuju Pulau Jawa
yang mana prediksi tersebut akan mencapai 13.934 penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen Jakarta khususnya. Adapun selain dari penumpang sendiri yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta, nantinya juga diprediksi ada sebanyak 13.417 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Namun untuk prediksi penumpang tersebut masih bersifat dinamis. Nantinya dari pihak KAI Daob 1 Jakarta juga akan mengupdate info tersebut kurang lebih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jika kita melihat juga memang dari data KAI Daob 1 sendiri untuk kepadatan ataupun tingkat angka dari arus mudik pada momen Natal dan Tahun Baru ini memang diprediksi sebelumnya pada tanggal 23 dan juga 24 Desember atau H-2 dan H-1 sebelum Natal 2025. Adapun nantinya arus balik penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta ini nantinya diprediksi pada tanggal 3 Januari 2026. Dan untuk tempat favorit sendiri, Habib dan juga pemirsa, menurut data dan informasi yang kami dapat juga banyak masyarakat ini tujuan favoritnya diantaranya yaitu Bandung, Solo, Semarang hingga Yogyakarta. Tentunya dari KAI Daob 1 Jakarta juga menghimbau kepada calon penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen Jakarta khususnya agar memperhatikan kembali tiket dan juga jam keberangkatan. Sehingga dari pihak KAI juga menghimbau bagi calon penumpang ini untuk datang minimal 30 menit sebelum keberangkatan. Dan selain itu juga jika kita membahas fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen Jakarta, tentunya dari KAI Daob 1 juga memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi calon penumpang, yang mana untuk keamanan sendiri dari pihak KAI juga menyiagakan pihak kepolisian dan juga kepolisian khusus kereta. Selain itu juga untuk kenyamanan ini juga disediakan berbagai fasilitas terutama untuk ruang ramah anak sehingga bagi para penumpang yang membawa anaknya ini bisa menunggu di ruang ramah anak sebelum keberangkatan kereta. Dan untuk Habib dan juga pemirsa yang akan berlibur ataupun pulang kampung menggunakan KAI, pihak KAI juga menghimbau bagi para penumpang yang belum membeli tiket ini untuk segera membeli tiket melalui aplikasi KAI by Access karena dari pihak pemerintah sendiri juga menyediakan diskon hingga 30%. Sementara demikian informasi yang dapat kami laporkan, Habib kembali ke Anda di studio. Sebanyak 30.000 lebih penumpang memilih moda transport kereta api untuk transportasi liburan Nataru. Terima kasih Apri atas laporan Anda, melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, dan sebelumnya ada Nindi Dewinta melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor. Terus jaga keselamatan dan sehat selalu rekan-rekan.